Shalom kekasih Kristus, jemaat Salmasi Pegangsaan. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk bisa memahaminya, dan tolong kami juga untuk mampu melakukan dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau berbicara pada hari ini tentang atribut dan esensi. Apa itu atribut? Atribut itu tanda kelengkapan, bisa berupa baret, lencana, atau sebagainya. Lambang dan semacamnya. Misalnya keadilan, lambangnya ialah atau atributnya adalah pedang dan timbangan. Jadi atribut adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau seseorang. Misalnya berani dan jujur adalah atributnya seorang kesatria. Sedangkan esensi adalah hakikat, inti atau hal yang pokok dari sebuah atau dari sesuatu. Saya ambil contoh, seragam Tentara Nasional Indonesia TNI AD menunjukkan, kalau nanti Bapak Ibu bisa cek di Google, asal kesatuannya ada tanda-tandanya, pangkatnya itu atribut. Tetapi seorang jenderal TNI tetaplah seorang jenderal walaupun dia tidak mengenakan seragam atau atribut apapun. Nah, saya mau ajak kita baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nama kita masing-masing juga atribut. Kalau kita ganti nama, misalnya nama saya Yusak, saya ganti menjadi Hubert, Sven, Diego, atau Yusuf, atau Ucup, itu tidak mengubah diri saya, esensi saya. Bahkan fisik, kalau saya mengubah warna dan bentuk rambut atau mengoperasi wajah saya, itu juga tidak mengubah diri saya yang sejati. Lalu apa yang dapat diidentifikasi sebagai diri saya yang sejati, diri kita yang sejati, esensi kita? Kalau nanti Tuhan tanya, kamu siapa? Apa jawaban kita? Apakah esensi kita itu melekat pada fisik? Tadi kita sudah sampaikan, tidak. Fisik bisa berubah karena banyak hal, tapi esensi kita tidak berubah. Apakah jati diri kita yang sejati melekat pada jiwa kita atau pada roh kita atau pada keseluruhannya? Kalau nanti Tuhan tanya, apakah kita akan menjawab? Kalau Tuhan tanya, siapa kamu? Lalu kita jawab, saya direktur perusahaan multinasional Tuhan. Cabang perusahaan saya banyak, omsetnya luar biasa. Apa itu yang ingin diketahui Tuhan?
Atau kita katakan saya orang yang pandai, IQ saya 200, gelar saya banyak. Apa itu yang ingin diketahui Tuhan? Apa diri kita yang sejati sebenarnya? Beberapa orang menelusuri jejak DNA-nya. Dalam tes penelusuran DNA, beberapa orang terkaget-kaget karena ternyata ia memiliki garis keturunan Arab, garis keturunan Mongol, atau garis keturunan Skandinavia, atau bahkan Polinesia. Apakah itu diri kita yang sejati? Lalu jika semua hal yang sekadar atribut itu ditanggalkan dari diri kita, apa atau siapa diri kita yang sebenarnya? Dalam konteks bacaan kita, Matius 5 ayat 13 sampai 15, dikatakan jika garam kehilangan asin, ia bukan lagi garam. Jadi rasa asin adalah esensi dari garam, bukan sekadar atribut. Garam yang kehilangan asin juga kehilangan fungsinya, tujuannya. Ia tidak berguna lagi. Pelita tanpa terang juga tidak punya makna. Sekalipun pelita itu dapat dinyalakan, tetapi kalau kemudian ditaruh di bawah gantang, takaran, ia juga kehilangan fungsi dan tujuan. Kisah para Rasul 11 ayat 26 mencatat hal menarik begini. Mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena kehidupan keseharian mereka bersesuaian dengan ajaran Kristus atau Injil. Memang kita tahu awal mulanya Kristen itu sebutan yang dimaksudkan untuk mengolok-olok. Seperti kalau kita bercanda dengan teman atau menghina orang lain, kita panggil Papua lo, Cina lo, Batak lo. Mungkin seperti itu pada waktu itu orang bilang Kristen kamu. Tapi kemudian itu menjadi satu ciri, satu penanda bagi mereka dan menjadi satu kebanggaan buat mereka. Mereka disebut Kristen. Dan Kristen menurut saya adalah jati diri kita sesungguhnya. Umat tebusan Kristus. Lalu apa fungsi dan tujuan yang melekat dengan identitas Kristen ini? Memiliki falsafah hidup dan perilaku berdasarkan ajaran Kristus. Kalau orang Kristen tidak berperilaku sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus, ia tidak dapat disebut Kristen. Kalau Tuhan tanya, siapa kamu? Siapa jati diri sejati kita? Kita adalah umat yang dikasihi Yesus. Kita adalah umat tebusannya. Kita Kristen, orang yang hidup berdasarkan falsafah, ajaran, dan teladan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah dunia yang cenderung menghilangkan identitas kami, banyak orang tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak tahu harus menjadi apa. Tapi kami sebagai umat tebusan-Mu tahu kami adalah orang-orang yang harus hidup sesuai dengan ajaran dan teladan-Mu. Karena kami
orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dikasihi dan ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.